Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Gabriel Steve Samuel Siagian dari SMA RK Bintang Timur, tepatnya kelas Vincenzius 1. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai relasi dan fungsi. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita harus mengetahui apa sih relasi dan apa sih fungsi. Nah, relasi itu adalah hubungan antar dua himpunan, sedangkan fungsi adalah sebuah relasi atau hubungan tadi yang memetakan satu anggota himpunan ke anggota lainnya tepat satu kali. Nah, sebelum kita masuk ke bentuk-bentuk fungsi atau sebelum kita masuk ke contoh fungsi, kita harus mengetahui sifat-sifat dari fungsi tersebut. Nah, sifat fungsi dibagi menjadi tiga. Yang pertama surjektif, injektif, dan bijektif. Nah, yang pertama fungsi surjektif, sifat fungsi surjektif. Nah, sebuah fungsi dikatakan ia fungsi surjektif apabila yang pertama anggota kodomain boleh memiliki lebih dari satu pasangan. Yang kedua, tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Kita masuk ke sifat fungsi yang kedua, yaitu fungsi injektif. Ia dikatakan sifat fungsi injektif ketika anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan domain. Yang kedua, anggota himpunan daerah kodomain boleh tidak punya pasangan. Kita masuk ke sifat fungsi yang ketiga, yaitu bijektif. Nah, berbicara tentang sifat fungsi bijektif ini, sifat fungsi bijektif ialah gabungan dari surjektif dan injektif. Maka dapat dikatakan fungsi bijektif ini semua anggota domain dan kodomain terpasang tepat satu kali. Bagaimana sih kalau dia dibikin ke sebuah angka atau sebuah contoh? Contohnya itu seperti ini. Ini adalah contoh dari fungsi surjektif. Yang pertama itu pada foto pertama atau pada contoh pertama, ia dikatakan fungsi surjektif karena anggota kodomain tepat satu pasangan di domain. Yang kedua, karena anggota kodomain boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Beginilah contohnya. Ini adalah fungsi injektif. Ini berikut adalah contohnya. Pada gambar pertama, ia melambangkan fungsi injektif karena anggota di kodomain dipasangkan tepat satu. Dan yang kedua ini maksudnya adalah semua anggota domain dipasangkan tepat satu, sedangkan di kodomain boleh tidak dipasangkan asalkan di domain dipasangkan. Ini adalah contoh dari sifat fungsi bijektif. Ia dipasangkan tepat satu di domain, begitu juga dengan kodomain sama-sama tepat satu. Karena bijektif itu adalah gabungan dari surjektif dan injektif. Setelah kita membahas sifat-sifat fungsi, kita masuk ke macam-macam fungsi. Nah, macam-macam fungsi ada banyak. Ada konstanta, ada linear, kuadrat, identitas, modulus, floor, genap, ganjil. Nah, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi genap dan fungsi ganjil. Berikut adalah contoh pembahasannya. Suatu fungsi dikatakan genap apabila f min x sama dengan fx. Ia akan menghasilkan genap. Dan apabila fungsi dikatakan ganjil ketika ia f min x sama dengan min fx. Berikut adalah contoh dari fungsi genap dan fungsi ganjil. Yang pertama, fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3. Maka jika disubstitusikan jadi f min x sama dengan semua yang x kita buat jadi min. Min x pangkat 3 dikurang 3. Maka hasilnya adalah f min x sama dengan min x pangkat 3 dikurang 3. Nah, ini kenapa ia dikatakan min? Ketika min x dipangkatkan 2, maka dia hasilnya x. Ketika dia dikalikan lagi dengan min x, hasilnya min x, maka dia min x pangkat 3. Maka ia dikatakan f min x sama dengan min fx. Ia adalah fungsi ganjil sesuai dengan bentuk umumnya ya. Lanjut ke contoh kedua. Contohnya adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah 4. Substitusikan dia ke
bentuk umum tadi, f min x. F min x sama dengan min x pangkat 2 ditambah 4. Ini ketika dikerjakan x min x dikalikan dengan min x, maka hasilnya adalah x. Maka x pangkat 2 ditambah 4 itu adalah hasilnya. Maka min fx sama dengan fx. Ia dikatakan fungsi genap. Oke. Nah, setelah kita mempelajari fungsi genap dan fungsi ganjil, kita masuk ke domain fungsi. Gimana sih domain fungsi itu sebenarnya? Gimana sih cara menentukan domain fungsi? Begini caranya. Kita akan membahas satu soal mengenai domain fungsi. Nah, berikut kita akan mengerjakan contoh soal dari domain fungsi. Contohnya itu adalah x ditambah 4 per x kuadrat dikurang 16. Nah, yang dikerjakan pada soal ini kita akan mengerjakan penyebutnya saja, karena itu yang bermasalah. Kalau ini kan sudah dapat kan x ditambah 4. Nah, mari kita kerjakan. X pangkat 2 dikurang 16 sama dengan 0. Maka x kuadrat sama dengan, ini pindah ruas ke sini jadi 16. Kuadratnya biar hilang, kita x sama dengan akar 16. X sama dengan akar 16 adalah 4. Maka 4 itu adalah plus minus. Maka x sama dengan plus 4 atau x sama dengan min 4. Ini bukan sama dengan ya, bukan sama dengan. Nah, itulah yang ditentukan di domain fungsi. Maka domain fungsinya apa? Domain fungsinya adalah sama dengan x, di mana x bukan sama dengan 4 dan x bukan sama dengan min 4. X, di mana x adalah elemen bilangan real. Berikut adalah contoh domain fungsi. Berikut video yang saya dapat sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.